Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Farhan Julian dengan NIP 333620077 dari jurusan Teknik Sipil kelas A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyetaraan reaksi redox. Di mana penyetaraan reaksi redox ini ada dua, yaitu penyetaraan reaksi redox dengan cara metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, oke, kita langsung yang pertama saja, yaitu penyetaraan reaksi redox berdasarkan metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi itu ada dua, yaitu dimana metode reaksi setengah suasana asam, terus metode setengah reaksi suasana basa. Dimana untuk reaksi setengah reaksi suasana asam, langkah pertama kita lakukan adalah menentukan atom yang kita setarakan atau yang ada pada reaksi tersebut. Maka kita akan menempatkan O yang menyerahkan oksigen dengan cara menambahkan H2O. Nah, kemudian setelah ditambah H2O, otomatis kan dia akan punya H. Nah, H-nya itu otomatis dia setara, maka kita akan setarkan H-nya dengan menambahkan H plus pada sisi yang kepala H. Nah, setelah kita tambahkan H plus, maka kita akan setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Setelah muatannya telah kita setarakan, maka kita bisa mengeliminasi si elektron yang ada di pada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, untuk metode setengah reaksi suasana basa kurang lebih caranya sama seperti metode setengah reaksi suasana asam. Yaitu langkah pertamanya kita sama, itu langkah pertama sampai langkah keempat itu sama yang ada di reaksi suasana asam, yaitu yang pertama kita tentukan dulu atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, kemudian kita setarakan dua atomnya, terus kemudian kita setarakan O-nya dengan menambah H2O-nya, kemudian kita setarakan H-nya dengan menambahkan H plus-nya. Nah, selanjutnya apa yang membuatnya beda itu kalau di ini kan kita langsung, kalau di suasana asam kita setarakan langsung dengan elektron ya. Nah, sedangkan untuk di suasana basa, maka kita langkah selanjutnya itu kita setarakan dengan menambahkan maksudnya dengan reaksi ionisasi air, itu dimana H plus ditambah OH menjadi menghasilkan H2O, atau sebaliknya yaitu H2O menghasilkan H plus atau ditambah OH. Setelah ditambahkan, setelah dieliminasi si H plus tadi, kemudian baru kita startkan muatannya dengan menambahkan elektron. Setelah disetarakan muatan, maka kita tinggal eliminasi elektron yang ada pada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi tadi. Oke. Masuk ke contoh soalnya, yaitu contohnya ini ada contoh soal setengah suasana asam. Nah, untuk contoh soal setengah suasana asam yang pertama kan tadi kita tentukan dulu atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita tentukan, kita lihat, oh ini Fe bilangan oksidasinya 2, terus jadi 3 kan, 3 plus. Nah, terus di sini ada Mn, dimana Mn di kiri menjadi Mn 12 kan, berarti kita dulu Mn nya. Nah, untuk cari Mn di sini itu caranya gampang, tinggal ini kanan O itu sudah diketahui, berarti kan O itu kan min 2 ya, di bawah ya. O itu min 2 karena O nya ada 4, jadi dia min 8. Nah, min 8 diapakan supaya jadi min 1 tambah 7 dong, berarti Mn di sini bilosnya itu plus 7. Nah, berarti kan plus 7 menjadi plus 2 kan, berarti dia turun, berarti dia reduksi. Nah, berarti Mn di sini mengalami proses reaksi reduksi. Nah, lanjut. Nah, kita tulis saja seperti ini supaya lebih mempermudah, dimana oksidasinya Fe2+ dan menjadi Fe kan. Nah, supaya kita tulis saja seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dengan mensetarakan atom-atomnya. Nah, kita lihat, Fe di kiri dan di kanan sudah sama 1 ya, jadi tidak perlu disetarakan. Nah, untuk Mn sama, Mn di kiri dan di kanan 1, berarti tidak perlu disetarakan dulu. Atom yang mengalami perubahan tidak perlu disetarakan. Nah, selanjutnya kita setarakan O dengan menambahkan H2O. Nah, di sini kan O-nya kan kelebihannya, maksudnya bukan kelebihan, di sini kan dia punya O. Nah, di sini kan dia nggak punya O, berarti kita supaya setara maka di sini harus punya O dong, maka kita tambah dengan H2O. Nah, kita tambah dengan H2O. Nah, karena kita butuh 4, maka koefisiennya 4.
kita butuh 4O, maka biasanya kita tulis 4O. Nah selanjutnya setelah kita setarakan O nya, kemudian kita setarakan dulu, kita setarakan lagi H plus, kita setarakan dulu hanya. Nah H, karena di sini karena hanya ada 8 dan di kiri nggak punya H, maka kita tambah dengan 8 H plus seperti ini. Nah ini tambah dengan 8 H plus. Nah ini kan sudah setara kan, sudah ditambahkan dengan H plus. Nah maka langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan elektron. Nah kita setarakan muatannya dulu nih. Di sini kan ada 1. Nah kan yang di sini juga ada 8, minus plus 7 dong. Di kanan ada 2 doang, dan plus 7 sama plus 2 kan otomatis lebih besar yang kanan. Nah supaya dia setara maka dia ditambahkan dengan 5 elektron yang di sini nih, 5 elektron supaya dia jadi plus 2 juga, maka dapat ditulis seperti ini. Nah untuk yang oksidasi juga kan, tadi kan oksidasi sebelumnya sebelum ditambah elektron ada 2 plus ditambah 3 plus. Nah kan karena yang 3 ini kan lebih tinggi dari atom, maka supaya dia setara maka kita kurangi 3 ini supaya menjadi 2 gitu. Kurangi dengan cara menambahkan elektron, 4 elektron. Setelah dijumlahkan elektronnya, maka kita akan mengeliminasi si elektron. Nah, cara eliminasi kan kita samain dulu nih, elektron yang ada di atas kita samain dengan elektron yang ada di bawah. Caranya dengan yang atas dikalikan dengan koefisien elektron yang di bawah, dan yang di bawah dikalikan dengan koefisien elektron yang di atas, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi yang atas dikasih 5 semua, yang di bawah dikalikan dengan 1. Nah setelah ini maka bisa kita coret elektronnya, karena ada elektron yang ada di kanan di posisi produk dengan yang ada di reaksi, maka itu bisa dieliminasi, bisa dicoret aja kayak gini. Apabila dia dijumlahkan maka bisa dicoret, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah tinggal diturunin aja semuanya yang tidak dicoret, hasilnya maka akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal setengah suasana basah. Untuk soal suasana basah ini sama langkah 1 sampai langkah 4 sama seperti yang tadi, cuman dia bedanya dia ada di sini nih. Bedanya kalau dia langsung kan tadi kan kita udah ketemu sampai H plus, sekarang sama lah seperti tadi kurang lebih. Untuk mempersingkat waktu maka kita kan langsung eliminasi aja dengan ditambahkan dengan eliminasi H plus dengan reaksi ionisasi air, dimana itu H2O ditambah H plus ditambah OH ini. Nah karena di sini ada 8, koefisien H plus ada 8, maka koefisien ionisasi airnya tadi 8 semuanya. Nah setelah ditulis 8, kita tulis di posisi yang seperti ini supaya dia bisa dieliminasi, maka tinggal dieliminasi. Ada 8 H plusnya, dan di sini juga ada H2O. H2O ini juga bisa dikurangi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah seperti ini kan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita eliminasi elektron. Kita setarakan muatannya dulu dengan menambahkan elektron. Nah, kita setarakan dulu yang di kiri yang di kanan. Yang di kiri ada 1, yang di kanan ada 6, ada 6, maka kita tambahkan dengan 5 elektron. Yang di sini nih karena dia lebih kecil supaya setara jadi sama-sama minus 6, maka dia ditambah 5 elektron. Nah hasilnya kan seperti ini. Nah ini jadi persamaan 1 jadi persamaan 2. Lanjut ke sini, maka ini persamaan 1 persamaan 2 tinggal disetarain aja buat eliminasi si elektron ini. Nah tinggal dikali 5 kali 1 dan hasilnya tinggal dicoret-coret saja. Selanjutnya tinggal dicoret-coret, 5 elektron di sini tinggal dicoret, karena semua maka hasilnya kan seperti. Oke, kita lanjut ke mengalasi perubahan mengenai bilangan oksidasi. Nah yang pertama kita tentukan dulu atom pusat untuk yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian kita setarakan atom PbO yang mengalami PbO nya, kemudian kita tentukan besarnya bilangan oksidasinya, kemudian kita eliminasi PbO nya atau perubahan bilangan oksidasinya, kemudian kita setarakan muatan
yaitu dengan cara ditambah H+ jika asam dan OH- jika basa. Nah, untuk asam sendiri, untuk H+ sendiri kita tambahkan ke yang lebih negatif atau lebih kecil nilainya. Nah, untuk OH+ kita tambahkan ke yang lebih positif nilainya. Nah, selanjutnya kita setarakan O dan H-nya. Dan lanjut saja. Nah, kita katakan lanjut ke sini nih. Nah, kan di sini kan sama. Jadi langkahnya pertama kan kita tentukan dulu atom yang mengalami perubahannya kan. Kita tentukan dulu. Nah, kemudian kita setarakan. Nah, kita tentukan, kemudian kita setarakan. Nah, kita tentukan dulu kan udah ketemu. Nah, kan yang mengalami perubahan. Nah, kemudian kita setarakan. Nah, atom yang di sini nih, maksudnya kita setarakan. Nah, Fe ada satu, Fe ada satu. Nah, Nn ada di situ kan sama. Berarti nggak usah disetarain. Kita lewati. Nah, kemudian kita tapi harus disetarain dulu untuk soal-soal lainnya. Nah, terus kemudian kita tentukan dulu besar perubahan bilangan oksidasinya. Nah, di sini kan mengalami perubahan bilangan oksidasinya dari 2 ke 3 kan, probability perubahannya ada 1 kan. Nah, untuk yang Fn ada 7 dan 2, maka perubahannya ada 5 kan, perubahan itu besar perubahan bilangan oksidasinya. Nah, di sini maka bilangan yang ada di sini tuh kemudian kita kali dengan 5 supaya untuk mengeliminasi bilangan oksidasi tadi. Nah, kan supaya dia bisa dieliminasi kan ini dikali 5, yang di bawah dikali 1 kan. Nah, setelah kita dapat ini, maka yang kita buletin di sini itu menjadi koefisien dari semua atom yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, yang di bulatan yang di bawah juga yang plus yang dikali yang satu ini, dia menjadi koefisien dari semua atom yang mengalami reduksi proses yang ada di proses reduksi satu. Nah, kita tinggal masukkan saja yang 5 Fe ini kan tadi kan 5 ini koefisien sini, berarti 5 Fe2+ menjadi 5 Fe3+ ya kan. Terus di sini ada satu, berarti nggak usah diubah, berarti MnO4- menjadi Mn2+. Nah, terus setelah ketemu kita jumlahkan saja seperti ini. Maka setelah kita jumlahkan, nah kemudian untuk asam dan basanya, nah ini nih untuk asam, maka dia akan ditambahkan dengan H+ pada bagian yang lebih negatif. Nah, kita lihat dulu nih yang lebih negatif ke mana. Kan di sini ada 10 nih, nggak usah deh, ini udah di nah kan seperti ini. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, kan koefisien yang di sini itu ada 10 di Fe ini, di logsnya ada 10. Nah, untuk Mn di logs yang MnO4 ini di logsnya ada -1. Nah, selanjutnya di sini ada 5 Fe3+, di logsnya 15 positif, Mn2+, di logsnya 2, maka ini 17, kemudian di sebelah kanan itu ada 9. Nah, cara kita jika kita mencari asam, nah maka kita tambahkan H+ pada bagian yang lebih negatif. Nah, di sini kan lebih negatif itu lebih kecil, maka kita tambahkan H+ pada yang ini nih. Nah, kita tambahkan dengan H+. Nah, kita tambahin dengan H+, maka hasilnya akan 5 Fe2+ ditambah dengan ini MnO4 ditambahkan dengan 8 H+. Nah, karena kan 17 kurang 9 8, maka tambah 8 H+. Nah, selanjutnya kita setarakan dengan O dan H, kita setarakan O dan H-nya. Nah, pertama kita setarakan O dulu. Nah, kan O di kanan ada, kan anggap aja ini tadi belum ada ya, ini belum ada nih tadi. Nah, anggap aja kan tadi kan 8 H+. Nah, O dia kan dibutuh O kan, O nya ada 4. Nah, berarti kita butuh 4 H2O. Kita ditambahkan dengan H2O, 4 H2O. Nah, kita lihat lagi apakah sudah setara. Nah, jika sudah setara maka selesai untuk persamaan asam. Nah, untuk basa juga sama, kita tambahkan dengan OH- pada bagian yang lebih positif. Nah, kan karena ini lebih positif yang sebelah kanan, jadi yang 17, maka kita tambahkan dengan 8 OH-. Nah, 17 supaya di sini maka ditambah 8 dengan dikurangi 8 dengan 8 OH. Nanti dia ditambah dengan 8 OH-. Nah, kemudian kita setarakan juga dengan cara menyamakan H2O untuk setarakannya. Nah, didapat 4 H2O. Nah, setelah selesai ketemu udah hasil perubahan bilangan oksidasi untuk asam dan basanya. Nah, oke,
Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.